Terima kasih kepada Dharma yang selaku host di kesempatan siang hari ini. Selamat siang juga, Cik Leni. Hari ini kita punya kesempatan yang baik bisa menggunakan sebagian waktu kita untuk kembali belajar Dhamma, yang mana Dhamma ajaran Guru Agung Sang Buddha sangat kita butuhkan sebagai petunjuk yang membantu kita di dalam menjalani kehidupan, agar kehidupan yang berharga yang kita miliki menjadi terarah, mengarah kepada hal-hal yang bajik yang menghantarkan pada kebahagiaan. Para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, sebelum Bante mengawali sharing Dhamma pada hari ini, mari kita kembali merangkapkan kedua tangan kita, mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana cak balanang panditanan cak sewana. Puja ca pujanianang etang manggala mutamang. Tak bergaul dengan orang-orang yang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan siang hari ini, tema yang akan dibahas yaitu pentingnya memiliki sahabat yang baik. Namun sebelum membahas tentang hal ini, tentu kita menyadari dan mengetahui bahwasanya Guru Agung Sang Buddha telah mengajarkan Dhamma yang dimuat di dalam sutta. Di dalam sutta itulah kita bisa melihat dan membaca sehubungan dengan nasihat-nasihat yang baik yang bisa kita gunakan untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, bahagia. Bahkan di dalam sutta itu juga telah dijelaskan mengenai petunjuk bagaimana kita meninggalkan noda-noda batin hingga akhirnya kita dapat mencapai kesucian tertinggi, yaitu arahat. Di dalam sutta itulah kita bisa menemukan berbagai macam petunjuk yang telah diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Dan kita sebagai siswa, orang yang berkeyakinan kepada Guru Agung Sang Buddha, tentu kita bisa menggunakan sutta ini menjadi acuan bagaimana kita menjalankan kehidupan yang baik. Dan salah satu sutta yang bagi kita ini sangat penting dan sangat populer juga di kalangan Buddhis adalah Sigallowada Sutta. Sigallowada Sutta ini adalah sutta yang populer mengenai sosiologi Buddhis. Bagaimana kita sebagai seorang Buddhis hidup di dalam masyarakat. Memang awal dari khotbah ini adalah disampaikan kepada seorang perumah tangga yang bernama Sigala. Sigala ini adalah seorang anak yang berbakti kepada ayahnya terkhususnya. Karena sebelum ayahnya meninggal tutup usia, ayahnya berpesan agar di pagi hari ia dengan pagi-pagi sekali
membasahi kepala, membasahi badan, dan memberikan penghormatan ke 6 arah. Setelah bertemu dengan Sang Buddha, pada saat Sang Buddha sedang akan menuju Pindapata, mengumpulkan dana makanan, Sang Buddha menyampaikan tentang apa makna sesungguhnya penghormatan 6 arah di dalam ajaran Arya. Disitulah Guru Agung Sang Buddha menjabarkan makna-makna dari arah mata angin yang menjadi objek penghormatan yang dilakukan oleh pemuda Sigala. Seperti halnya arah timur, arah selatan, arah barat, arah utara, arah bawah, arah atas. Ini punya simbolik semua. Seperti yang kita ketahui, Guru Agung Sang Buddha adalah orang yang telah tercerahkan. Beliau menyampaikan sesuatu, tentu ada nilai manfaat yang menjadi poin dari apa yang Guru Buddha ajarkan. Makna penghormatan ini tidak lain adalah berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam bermasyarakat. Arah timur yang menjadi simbolik hubungan antara anak dengan orang tua. Arah selatan menjadi simbolik hubungan antara murid dengan guru. Arah barat, hubungan antara suami dan istri. Arah utara, hubungan timbal balik antara teman dengan teman. Arah bawah adalah simbolik dari hubungan timbal balik antara majikan dengan karyawan. Dan arah atas hubungan antara perumah tangga dengan seorang pertapa. Jadi di sini Guru Agung Buddha menunjukkan bagaimana kita hidup di dalam bermasyarakat supaya hidup ini menjadi harmoni. Setelah mengajarkan kepada Sigala ini, sutta ini dicatat di dalam Digha Nikaya. Sutta Urian Panjang yang diberi judul Sigalo Wada Sutta atau Sigala Sutta. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam uraian yang ada di sana, Guru Agung Buddha mengajarkan sebelum menguraikan tentang makna dari 6 arah itu, Guru Agung Buddha mengajarkan tentang ada 14 hal yang harus dihindari, yang harus dijauhi. 4 yang pertama adalah 4 keburukan. 4 yang kedua adalah 4 sebab dari kejahatan. 6 sisanya adalah 6 hal yang menyebabkan kekayaan bisa menjadi hilang. Karena ini khotbah disampaikan kepada perumah tangga, maka di situ juga menyangkut tentang kehidupan perumah tangga. Guru Agung Buddha menyampaikan tentang 4 keburukan yang dihindari. Apa itu? Yakni hendaknya menghindari yang pertama, membunuh makhluk hidup. Yang kedua, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari yakni berbicara yang tidak benar. Di situ Guru Agung Buddha menyampaikan sebagai perumah tangga. Guru Agung memberi petunjuk sebagai perumah tangga, ini hendaknya dihindari. Dan beliau juga menjelaskan ada sebab-sebab yang menjadi akar kejahatan, supaya akar kejahatan ini tidak membawa kita pada penderitaan. Apa itu? Kejahatan bisa muncul yang pertama karena kemelekatan. Kedua, kejahatan bisa muncul karena kebencian. Yang ketiga, kejahatan bisa muncul karena pandangan yang keliru. Dan yang keempat,
Kejahatan bisa muncul karena ketakutan. Sebab-sebab dari akar kejahatan ini, sebab musabab munculnya kejahatan ini hendaknya juga ditinggalkan. Dan nasihat yang sangat baik juga di sana disampaikan tentang ada 6 hal yang harus diperhatikan agar kekayaan yang dimiliki sebagai perumah tangga, kekayaannya tidak menjadi habis. Apa yang menyebabkan kekayaan itu bisa menjadi habis? Di sana Guru Agung Buddha menyampaikan ada 6 bahaya yang menyebabkan kekayaan itu bisa habis. Dan saya pikir ini perlu saya sampaikan. Karena di zaman sekarang ini juga dekat dengan kehidupan. Dan tentu harapan para biku adalah menunjukkan jalan kebahagiaan. Salah satu bahagia di dalam kehidupan perumah tangga adalah bahagia karena memiliki kekayaan. Sebagai perumah tangga tentu ini perlu diperhatikan. Supaya apa? Kekayaan yang diperoleh dengan susah payah, yang dikumpulkan melalui keringat jerih payah, jangan habis begitu saja, karena tidak mampu menjaganya. Apa yang menyebabkan kekayaan yang dimiliki itu bisa menjadi habis? Di sana disebutkan ada 6 bahaya yang bisa menyebabkan harta kekayaan bisa menjadi hilang. Dan ini tidak boleh diikuti. Apa yang pertama? Ketagihan pada minuman keras dan obat-obatan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini juga harus diketahui. Ya. Kemudian yang kedua juga disampaikan, berkeliaran di jalan pada waktu yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga, mengunjungi tempat-tempat hiburan secara berlebihan. Kemudian ketagihan berjudi. Yang keempat, bergaul dengan teman-teman yang jahat. Yang kelima, dan yang keenam adalah memiliki kebiasaan hidup di dalam kemalasan. Apa menjadi kekayaan bisa hilang. Di dalam Sigallowada Sutta ini juga disampaikan setelah Guru Agung Buddha menyampaikan tentang 14 hal yang harus dihindari. Guru Agung Buddha juga menjelaskan tentang ada teman yang baik dan ada teman yang tidak baik. Ada teman sejati dan ada teman yang palsu. Dan itu menjadi topik bahasan kita di siang hari ini. Jadi kita mengambil satu rujukan pentingnya memiliki teman yang baik, mengacu kepada apa yang ada di dalam Sigallowada Sutta. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kenapa menjadi alasan dalam kehidupan kita tentang pentingnya memiliki sahabat yang baik? Sebelum kita mengacu kepada apa yang menjadi ajaran Sang Buddha tentang seperti apa teman yang baik, maka kita juga harus mengetahui alasannya dalam kehidupan sosial yang kita miliki ini. Alasannya apa? Kenapa kita harus memperhatikan tidak sembarangan kita bersahabat? Kita tahu bahwasannya dalam kehidupan kita hidup tidak sendirian. Alasan yang pertama, kita adalah makhluk sosial. Kita berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bakalan hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan, masih berhubungan dengan orang banyak. Dan tentu orang banyak yang di sekitar kita juga beraneka ragam. Ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Ada yang perlu dijadikan teladan, ada yang perlu dijauhkan. Karena dari kita makhluk sosial ini, ketika berkumpul, maka di situ terjadi, yaitu hubungan. Kita bukan antisosial,
Tetapi kita mengerti ketika kita berhubungan sosial, ada hal-hal yang akan terjadi di sana. Apa yang terjadi ketika kita hubungan sosial sebagai makhluk sosial? Tentu di sana ketika kita berhubungan sosial dengan orang, tentu di situ akan ada hubungan, yaitu yang disebut interaksi sosial. Kita berinteraksi dengan orang lain. Dan warna dari interaksi adalah komunikasi. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang, pasti di sana ada komunikasi. Ya, baik itu visual, baik itu auditori, ini bisa kita lihat. Dan ketika terjadi komunikasi, pasti di situ akan diikuti yaitu persuasi. Apa itu persuasi? Daya pengaruh dan mempengaruhi. Kita ini adalah produk sosial. Kita juga hidup di dalam sosial. Karena kita berkomunikasi, yang terjadi dari interaksi, di situ akan ada yaitu persuasi. Kita akan terpengaruh. Ada pengaruh yang kita dapatkan kalau kita bergaul. Seperti yang kita bisa pikirkan sendiri masing-masing. Apa yang terjadi? Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, apa yang terjadi? Kalau itu interaksinya dalam waktu yang lama, terjadi komunikasi dalam waktu yang lama, lama-lama kita juga akan terbawa pada pola yang tidak baik. Kenapa? Karena kita berasosiasi, berhubungan dengan sahabat-sahabat yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, kita bisa pikirkan dan kita bisa renungkan kembali. Kalau kita bersahabat dengan teman-teman yang baik, dalam waktu yang lama, selain terjadi komunikasi, tentu di sana terjadi persuasi, kita terpengaruh. Dan pengaruhnya dari sahabat yang baik adalah kebaikan. Nilai-nilai manfaat akan hadir dalam kehidupan kita kalau kita memiliki sahabat yang baik. Karena di dalam kita bermasyarakat, dari interaksi, itu sebetulnya secara tidak langsung kita juga belajar loh. Dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bergaul. Di situ pun kita juga terpengaruh, yaitu belajar. Dalam istilah psikologi namanya observational learning. Pembelajaran dengan pengamatan, meniru. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itu juga cepat atau lambat juga mempengaruhi diri kita juga. Makanya kadang-kadang kita menggunakan bahasa apa ya? Ya bahasa gaul-gaul sekarang itu kan sebetulnya juga produk dari komunikasi di dalam pergaulan. Ada peristilahan-peristilahan yang baru, yang kadang hanya dimengerti oleh orang tertentu. Lahirnya sebuah bahasa-bahasa, istilah-istilah yang baru itu juga dari belajar juga. Ya. Dulu ada istilah, sekarang ada bestie. Ya. Sahabat yang baik. Itu bestie, Bante. Apa itu bestie? Dulu saya juga tidak tahu. Apa itu bestie? Oh, ternyata sahabat yang baik. Ya, ya teman yang baik. Oh, nah itu dari mana dia kemudian kemana-mana dia cakap dengan kata bestie? Ya dari belajar. Karena kita adalah makhluk sosial, selain kita komunikasi, kita bisa terkena persuasi daya pengaruh. Selain itu juga, kita secara tidak langsung juga meniru. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan gerakan-gerakan tertentu sekalipun, itu juga hasil dari meniru. Meniru siapa? Ya orang-orang yang dekat dengan kita. Karena orang yang di sekitar kita, di luar diri kita, itu sebetulnya secara umum, itu juga disebut sebagai sahabat. Ya, sahabat. Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berhubungan dengan kita, itu sebetulnya juga disebut sahabat. Makanya di dalam peristilahan ada mita. Mita adalah sahabat. Dalam konteks tertentu, mita sama dengan mitra. Mitra itu artinya hubungan.
Makanya di dalam proses bersahabat itu juga terjalin sebuah hubungan. Di dalam hubungan ini juga ada daya persuasi juga. Dan yang seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita juga tahu. Kenapa penting sekali memiliki teman yang baik? Kenapa? Itu juga ada landasan-landasan di dalam berbagai suta-suta pendukung. Salah satunya juga di dalam Biaga Suta. Suta yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang pemuda bernama Digajanu. Di dalam usaha untuk meraih kekayaan, selain kerja keras, selain tekun dan semangat, selain menjaga apa yang sudah diperoleh, di sana juga ditekankan untuk memiliki teman-teman yang baik. Di khotbah yang lain, Dhamma yang membantu, di sana juga disebutkan salah satunya adalah memiliki teman yang baik. Kemudian di khotbah yang lain, juga disampaikan seperti halnya di dalam Manggala Sutta. Juga sangat jelas sekali Guru Buddha menyampaikan di dalam 38 macam keberkahan. Di sana diawali dengan tak bergaul dengan orang-orang dungu. Bergaulah dengan orang bijaksana. Kenapa kita diminta demikian? Karena dengan kita bergaul dengan orang-orang yang dungu, banyak kemunduran yang bisa kita peroleh. Jadi kalau kita salah pergaulan, kemunduranlah yang didapatkan. Yang diumpamakan seperti halnya dari bulan terang menuju bulan gelap. Jadi bisa mengalami penyusutan. Kalau salah di dalam pergaulan. Tapi kalau kita memiliki sahabat yang baik seperti dalam Manggala Sutta, bergaulah dengan orang yang bijak, maka kita bisa mengarah dari gelap bisa menjadi terang. Yang sudah terang menjadi semakin terang. Kenapa? Karena kita punya orang-orang yang dekat kita, yang membantu kita. Sehingga kita bisa merealisasikan hal-hal yang baik. Tidak akan menimbulkan permasalahan, tidak akan menimbulkan kemunduran. Makanya para bapak dan ibu, baik saudara-saudari, ibu bapak perlu renungkan kembali bahwasanya memiliki sahabat yang baik ini juga menjadi hal yang penting. Terkhusus kita adalah makhluk sosial. Terkhusus dari sosial itu kita juga banyak terpengaruh, banyak belajar. Dengan mengacu ajaran Sang Buddha, kita bisa mengerti dan memahami. Hendaknya ini juga perlu diperhatikan agar kita hidup bersama dengan nilai-nilai kebajikan. Makanya sungguh beruntung kalau dalam kehidupan kita memiliki yakni teman-teman yang baik, memiliki sahabat-sahabat yang baik. Ini adalah sebuah keberuntungan yang kita miliki. Tapi kalau yang belum memiliki, ya berusaha. Karena kita ini yang menentukan kehidupan kita. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi apa? Nah, ini kata umum yang harus kita mengerti. Ya. Kita mau menjadi apa tergantung dengan siapa. Pasti ada daya pengaruh dari orang-orang yang Bante ketemui. Kenapa Anda bisa seperti ini? Sedikit banyak mereka juga menyampaikan betapa pentingnya pengaruh dari seorang sahabat. Penting sekali. Memang di dalam kehidupan ini ada teman-teman yang disebut dengan teman yang tidak baik atau akaliyanamita, teman-teman yang palsu, yang pura-pura baik. Ya. Ada teman-teman yang disebut orang-orang yang disebut teman palsu. Jadi teman-teman yang palsu itu ada. Tidak ada untungnya kita bergaul dengan mereka. Kalau kita bergaul dengan mereka dalam waktu yang lama, tentu tidak banyak hal-hal baik yang kita peroleh. Tapi kalau mungkin bergaulnya mungkin ya cuma sepintas, ya mungkin si pengaruhnya tidak kelihatan ya. Ya jadi pengaruhnya tidak kelihatan ya.
Kalau cuma sepintas lalu ya ketemu saya hello, ya saya pikir sih enggak berpengaruh. Tapi kalau sudah bercengkerama, sudah berasosiasi, berhubungannya waktunya intens, ya, bahkan dalam satu hari seling dihubungin, itu pengaruhnya pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau ketemunya mungkin setahun sekali ya enggak kelihatan pengaruhnya. Meskipun dia buruk sekalipun ya enggak kelihatan. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita ini yang sering berhubungan dalam satu hari, kita mungkin habis waktu bersama dengan dia. Kalau dia baik, kita akan jadi baik. Tapi kalau dalam satu hari sering bertemu dengan orang yang buruk, ini cuma waktu kok. Nanti pasti nular, ya, nular, ya, nular. Bisa tertular. Ada salah satu perumpamaan, ya, seperti daun pembungkus ikan, ya, daun pembungkus ikan. Ya, kalau di masyarakat itu ada pembelian dulu sebelum ada kantong kresek, kantong plastik. Ya, dulu itu kalau membeli sesuatu dari pasar itu ya dibungkus pakai daun. Salah satunya pakai daun pisang atau daun pohon jati. Nah, daun itu aroma awalnya ya tidak ada aroma amisnya. Tapi daun ini ketika dipakai untuk membungkus ikan, apalagi ikannya ikan basah gitu ya, maka daun yang semula aromanya itu ya netral, aromanya akan berubah menjadi amis. Kenapa demikian? Ya karena dia bergaul dalam istilah kita, ya berhubungan dekat dengan ikan yang amis tadi. Jadi kalau kita berhubungan dalam waktu yang sangat dekat, kontinu, dampaknya kita akan terpengaruh. Maka di sini kita perlu sekali mempertimbangkan tentang pentingnya memiliki sahabat-sahabat yang baik. Seperti apa sih sahabat-sahabat yang baik? Seperti apa sahabat-sahabat yang baik yang patut kita menjadi acuan perhatian? Seperti apa sih sahabat-sahabat yang baik? Di dalam Sigalowadah Sutta, di sana Guru Agung Buddha menyampaikan tentang ada 4 jenis yang dapat terlihat sebagai teman yang baik. Ada 4 jenis ya tentang teman yang baik. Yang pertama adalah teman yang suka membantu. Jadi kalau kita mau menilai seseorang, apakah ini bisa saya jadikan teman yang baik, teman yang setia, kita bisa melihat apa yang ia lakukan. Yang pertama disebut teman yang suka membantu. Dapat dilihat sebagai teman yang baik dalam 4 cara. Apa yang dia lakukan kepada kita? Ia menjaga ketika engkau lengah. Di saat kita lengah, dia menjaga kita. Jadi di saat kita mungkin lalai, dia menjaga kita. Namanya ini adalah teman yang membantu. Di saat kita lengah, dia membantu kita. Kemudian yang kedua, ketika kita lupa menjaga apa yang kita miliki, dia akan membantu menjaganya. Ia menjaga hartamu ketika engkau lengah. Mungkin kita lupa menaruhnya di mana, dia juga punya kepedulian, ya, punya membantu. Kemudian di saat kita ketakutan, dia akan berusaha melindungi. Maka disebut ia adalah pelindung ketika engkau ketakutan. Dan kalau kita ada kesukaran, ada kesulitan di dalam pekerjaan, dia juga membantu. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan, ya dia membantu. Dia bisa membantu kita. Makanya teman yang baik itu jenis yang pertama disebut sebagai teman yang suka membantu. Ya, teman yang suka membantu. Apakah ada orang seperti ini? Ya pasti ada.
Orang-orang baik itu ada, tapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Karena memiliki teman yang baik itu diibaratkan seperti seseorang menemukan harta yang tersembunyi. Jadi kalau kita punya teman yang baik, ini menjadi keberkahan tersendiri. Karena teman baik ini jumlahnya memang tidak banyak. Tapi kita tentu harus berusaha untuk memiliki yakni teman-teman yang baik. Jadi jenis yang pertama, di situ ciri dari teman yang baik itu adalah suka membantu. Ya, suka membantu. Yang kedua, dia adalah bersikap menemani, baik di saat bahagia maupun tidak bahagia. Ya, jadi di saat dia bahagia maupun tidak bahagia, nah, dia punya kecenderungan untuk apa? Kecenderungan untuk bersama, ya, bersikap sama. Jadi sikapnya itu sama dengan kita. Ya, saat suka maupun duka dia selalu dekat dengan kita. Memang ada jenis-jenis orang yang ketika lagi bahagia dia dekat-dekat. Giliran kita tidak bahagia dia ngilang. Ada jenis begitu. Ya, ada jenis begitu. Seperti apa Bante? Di dalam Sigala Sutta disebutkan di sana. Teman yang bersikap sama dalam suka maupun duka. Baik itu saat bahagia maupun tidak bahagia. Di sini diberitahukan, ia memberitahukan rahasianya kepadamu. Ia juga menjaga rahasiamu. Ia tidak akan membiarkanmu ketika engkau mengalami kemalangan. Ia bahkan akan mengorbankan hidupnya demi engkau. Artinya ini benar-benar teman yang baik sekali. Dia mau ya mencurahkan perhatiannya kepada kita. Jadi kalau kita punya teman, kita bisa bayangkan, ya, kita cerita ke dia, dia juga cerita ke saya, misalnya gitu. Kalau saya punya rahasia, dia bisa menjaganya juga. Jadi ini teman suka duka. Ketika kita di dalam kemalangan, dia juga menemani, tidak hilang, tapi menemani. Menemani. Di saat kita kesulitan, dia juga rela mengorbankan dirinya ya, demi diri kita. Berani mengorbankan, tidak takut menderita. Dia siap untuk membantu. Dia selalu menemani kita, baik di kala suka maupun duka, di saat bahagia maupun tidak bahagia. Ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Jadi teman-teman yang baik, jenis yang kedua ini adalah ia bersikap sama dalam hal saat kita bahagia maupun saat tidak bahagia, tetap sama-sama. Ya, dia sama, tidak ada perubahan. Ya, jadi dikala kita susah, dia tidak ngilang. Ya, jadi munculnya bukan di saat sedang bahagia saja, bahkan di saat kita tidak bahagia, dia juga menemani. Kemudian yang ketiga, ya yang ketiga. Jadi yang pertama tadi Kalyana Mita, ya sahabat yang baik itu dia membantu. Yang kedua menemani kita, baik suka maupun duka. Kemudian yang ketiga, teman ini adalah menunjukkan apa yang baik. Jadi kalau kita punya teman yang suka menunjukkan kebaikan, itu juga teman yang baik. Makanya kalau kita dalam kehidupan, seperti tadi Bante bilang, kalau kita punya teman, teman itu suka menunjukkan hal-hal baik kepada kita, sebetulnya kita seperti menemukan, yaitu harta yang tersembunyi. Jadi tidak membiarkan kita di dalam kesalahan. Justru dia berusaha menunjukkan hal-hal yang baik. Jadi apa yang baik, dia berusaha untuk menunjukkan. Apa yang dia lakukan? Teman-teman yang disebut dengan menunjukkan apa yang baik itu seperti apa? Ia mencegahmu melakukan kejahatan. Jadi kalau punya teman, ya, jadi kalau punya teman kok suka nasehatin, jangan keliru, ya itu salah, jangan dilakukan.
Teman yang berani mengatakan itu keliru, itu salah, jangan dilakukan, itu disebut teman yang menunjukkan jalan yang baik, bukan dimusuhi. Jadi orang-orang yang di dekat kita, di sekitar kita yang suka memberi petunjuk, ini keburukan jangan dilakukan. Misalnya berjudi, misalnya asusila, misalnya minum minuman keras, dia berani mengatakan, jangan lakukan ini. Nah, dia ini sebetulnya juga disebut teman yang baik. Kenapa? Dia menunjukkan apa yang baik bagimu. Apa yang baik bagimu. Dia berani mencegah kita untuk tidak melakukan kejahatan. Ini teman yang baik. Tapi sekarang kan ada rasa sungkan, aduh enggak enak ya Bante. Nah, kalau kita punya kecenderungan, ya kita sendiri kalau ada teman yang keliru kemudian biarin dah. Ya kita tidak disebut sebagai teman yang sejati karena membiarkan dia melakukan kejahatan. Ya. Memang menjadi teman yang baik itu memang tidak mudah, kadang dimusuhi. Tapi jenis yang ketiga ini adalah teman yang bagaikan harta kekayaan yang tersembunyi. Dia berani mengatakan kepada kita, berani menganjurkan kepada kita agar kita tidak melakukan kejahatan, agar kita tidak melakukan keburukan. Jadi bukan hanya manis-manis di bibir aja, bahkan dia juga berani melarang kita untuk tidak melakukan keburukan. Dan mungkin di masyarakat mungkin jumlahnya sedikit sekali, ya sedikit sekali. Kemudian selain melarang kita, mencegah kita untuk berbuat yang buruk, ya, di sini juga disampaikan mendukungmu melakukan kebajikan. Ya, mendukungmu melakukan kebajikan. Nah, jadi kalau memberi kabar kita tahu baik, dia motivasi tuh. Ayo bagus, belajar yang pinter. Nah, tahu kamu sekolah di mana? Oh, lagi sekolah di luar negeri. Oh, bagus sekali. Nah, dia mendorong, memotivasi. Memotivasi. Kemudian tahu kalau temannya memiliki skill yang bagus, sedang belajar, dia juga motivasi bagus sekali. Jadi dalam hal ini adalah mendukungmu melakukan kebaikan. Jadi teman yang disebut menunjukkan apa yang baik, yang kedua adalah menunjukkan, mendukung kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi mendukung kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, teman yang baik ini, yang jenisnya menunjukkan ini, dia suka memberitahu, ya, memberitahu apa yang belum diketahui. Jadi hal-hal baik yang belum diketahui dia akan menyampaikan, ya. Hal-hal yang baik yang belum diketahui dia akan menyampaikan. Inilah yang disebut dengan teman yang menunjukkan yang baik bagi kita. Kemudian teman ini juga menunjukkan jalan menuju alam bahagia, seperti menunjukkan pentingnya berdana, memiliki moralitas, meditasi, ya. Karena ini akan menghantarkan seseorang menuju alam yang baik. Dan ini akan dimiliki oleh teman-teman yang menunjukkan apa yang baik bagi dirimu. Jadi di sini teman yang sejati, yang pertama tadi, dia suka membantu. Yang kedua, menemani di kala suka dan duka. Yang ketiga, menunjukkan apa yang baik bagimu. Dan yang keempat, teman yang baik atau kalyanamita ini adalah teman yang simpatik. Ia tidak bergembira atas kemalanganmu. Ia bergembira atas keberuntunganmu. Ia menghentikan mereka yang mencelamu. Dan ia menghargai mereka yang memujimu. Nah ini kalyanamita yang jenis yang keempat. Yang disebut teman simpatik. Tadi telah diuraikan, ya, bahwasanya di dalam Sigalowada Sutta, teman-teman yang baik ini yakni suka membantu, menemani di kala kita suka maupun duka, menunjukkan hal yang baik, teman simpatik.
ia tidak bergembira di atas kemalanganmu. Jadi teman yang baik yang keempat yang disebut teman simpatik ini, dia tidak bergembira atas kemalanganmu. Jadi kalau kita susah, dia juga menjadi tidak tenang juga. Aduh kasihan ya, ada simpatik. Giliran kita bahagia, dia juga ikut senang juga. Tidak iri, dia ikut senang. Makanya dikatakan di sini, ia bergembira di atas keberuntunganmu. Ketika kita dicela orang, dia juga, tidak sesuai ini. Dia juga menghentikan. Ketika ada orang mencela kita, dia mengatakan, oh jangan ngomong begitu. Ia menghentikan mereka yang mencelamu. Dan ia menghargai mereka yang memujimu. Jadi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, teman yang baik ini bisa kita lihat. Teman-teman yang baik ini bisa kita lihat. Ada 4 tadi. Suka membantu, menemani di kala suka maupun duka. Dia menunjukkan apa yang baik. Dan simpatik. Ini teman. Nah, di dalam hidup bermasyarakat, kadang-kadang bagaimana ya Bante? Supaya saya bisa memiliki sahabat yang baik. Karena telah diuraikan betapa beruntungnya memiliki sahabat yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa memiliki teman-teman yang baik itu hadir di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Kadang-kadang menjadi kesulitan, Bante cari teman kok susah ya Bante. Karena orang lain juga pengen mencari teman yang baik. Kita pengen cari teman yang baik itu juga pengen cari teman yang baik. Ya, makanya kadang-kadang jadi kendala tersendiri. Kok susah ya Bante cari teman yang baik? Saya berusaha untuk bergabung dengan orang-orang yang baik-baik. Kok sukar ya Bante? Karena teman yang baik itu juga tidak mau dia salah pergaulan juga. Terus apa yang saya lakukan Bante? Supaya teman-teman yang baik ini hadir dalam kehidupan saya. Supaya orang-orang baik ini juga mau mendekati saya. Ada di dalam uraian yang lain. Ada 4 hal yang harus kita miliki. Supaya kita juga memiliki sahabat yang baik. Apa yang pertama? Orang akan hadir bersama kita. Orang itu mau menjadi teman kita. Termasuk juga orang-orang baik akan datang kepada kita. Yang pertama, kita memiliki yaitu kemurahan hati. Orang yang murah hati itu akan dikunjungi oleh orang yang bijaksana. Jadi orang yang berdana ya, itu akan dikunjungi oleh orang yang bijaksana. Orang bijak akan mengunjungi orang yang punya kemurahan hati. Contoh yang kita tahu, di zaman Sang Buddha, kita mengenal ada perumah tangga yang bernama Anathapindika. Bagaimana Guru Agung Buddha bisa berjumpa dengan Anathapindika? Karena Anathapindika juga punya kebiasaan yang baik, yaitu dia punya kemurahan hati. Anathapindika ini dikenal orang yang suka berderma, suka memberi makanan kepada siapapun. Ya, suka memberi makanan kepada siapapun. Karena dia mempraktekkan berdana, maka yang datang kepadanya adalah orang-orang yang baik. Jadi supaya kita punya teman yang baik, ya kita jangan pelit. Ya, kalau kita pelit, kikir, siapa yang mau berteman dengan kita? Coba bisa bayangkan. Ibu bapak bisa bayangkan. Orang buruk tidak mau mampir karena kita kikir. Orang baik juga tidak mau juga. Lah kenapa bergaul dengan orang kikir? Nanti ketularan kikir. Ya, lah ngapain kita bergaul dengan orang pelit? Nanti kita juga ketularan pelit juga. Makanya supaya kita bertemu orang-orang baik itu datang kepada kita, yang bisa kita jadikan teman baik di dalam kehidupan ini. Sarana yang pertama yang harus kita upayakan adalah kita mempraktekkan, yaitu praktek berbagi, praktek berdana, praktek kemurahan hati. Makanya kalau orang baik hati, suka berbagi itu banyak teman. Banyak teman. Tapi kenapa ada orang kok tidak punya teman?
Ya karena kikir, sukar berbagi, hitung-hitungan. Makanya orang juga hitung-hitungan, sampai hitung-hitungannya dia juga tidak mau bergaul dengan kita. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, supaya teman-teman yang baik itu hadir dalam kehidupan kita, ingat, kita hidup tidak mungkin sendirian. Meskipun kita sukses secara duniawi, tapi kalau sendirian juga tidak ada arti juga, hampa juga. Maka supaya teman-teman baik hadir dalam kehidupan kita harus memiliki yang pertama tadi, yaitu kita undang dengan apa? Dari kemurahan hati kita. Kemudian yang kedua, supaya teman-teman yang baik, kita tidak kekurangan sahabat. Yang kedua adalah piyawaca, berbicaralah yang menyenangkan. Orang yang berbicara menyenangkan akan disukai orang. Orang yang berbicara menyenangkan akan didekati orang. Orang yang berbicara menyenangkan akan memiliki banyak sahabat. Tapi sebaliknya, kalau ngomongannya kasar, bikin sakit hati, ya, teman satu-satu pada hilang. Ya, yang ada bisa hilang, yang belum ada ndak datang. Kenapa? Dari ucapan. Makanya kita sering dengar, Bante males sama dia. Loh, lah kenapa? Bukannya itu teman kamu. Ya sebenarnya sih terpaksa, Bante. Loh, lah kenapa? Omongannya loh, Bante kasar. Kan kita dengar begitu. Aku ndak maulah duluan dengan dia, males. Ucapannya kasar. Jadi upaya supaya dalam kehidupan kita bisa mendapatkan sahabat, kita harus mengundangnya. Dengan apa? Praktek berbicara yang baik. Jadi kalau ngomong, mesti dipikir. Ya, kalau ngomong jangan asal ngomong. Tapi kalau ngomong dipikir dulu baru ngomong. Supaya apa? Kita berbicara ini tidak nyakiti orang. Kalau kita nyakiti orang kan musuh bertambah. Kalau kita nyakiti orang musuh bertambah. Musuh kan harapannya kita susah. Tapi kalau ucapannya kita baik, satu, kita banyak teman. Dua, yang datang pada kita adalah hal-hal yang baik. Karena orang yang berbicara baik tidak mungkin dicela. Mana ada ceritanya orang ngomong baik dicela? Tidak ada. Ya. Anda berbicara baik, dipuji. Oh, baik sekali ya dia. Ya. Tapi kalau orang yang berbicaranya kasar, dimusuhi, orang akan menjauh. Makanya yang kedua ini, kalau kita ingin mencari teman, ya dari yang pertama tadi berdana, yang kedua adalah memiliki ucapan yang baik. Ucapan kita mesti kita jaga. Bahkan mungkin sebelum kita berbicara kita mikir, kira-kira saya mau ngomong apa ya? Ya. Karena ucapan ini tidak bisa ditarik mundur. Kalau sudah terucap, ya sudah. Ya. Makanya sebelum berbicara kita harus mikir dulu, apa ya yang akan dibicarakan. Kalau mau bertanya, tanya apa yang kira-kira sesuai. Kemudian yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Nanti akan ketemu teman-teman yang baik. Ya, mungkin kegiatan bermanfaat seperti terlibat di dalam kegiatan sosial. Nah, ini melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Terlibat di dalam kegiatan sosial. Ya, apakah membantu orang-orang dalam kesulitan? Ya, mungkin kita punya skill-skill tertentu untuk membantu. Melakukan hal-hal yang bermanfaat, adhacarya. Melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita bisa berikan untuk orang lain? Kalau yang pertama tadi urusannya materi, yang kedua adalah urusannya dengan ucapan, yang ketiga ini urusannya dengan materi, apa yang manfaat yang bisa saya berikan? Salah satunya yang bisa kita lihat tergabung dalam organisasi-organisasi sosial, ikut terlibat di dalam kegiatan sosial, dengan tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia, tujuan yang baik. Maka kita akan ketemu yang baik. Kemudian yang keempat adalah samanatata, berusaha untuk rendah hati dan tidak sombong.
rendah hati, tidak sombong, memiliki ketenangan, ini akan mengundang teman. Ya, kalau kita rendah hati, ya namanya rendah hati itu tidak sombong, punya habit bawaannya tenang, maka orang-orang yang baik juga akan datang pada kita. Tapi kalau bawaan kita tinggi hati, kasar, ya orang yang baik mau mendekat, dia juga pikir-pikir, ah saya tidak maulah bergaul dengan dia, kenapa dia kasar kok? Saya tidak mau bergaul dengan dia, dia sombong. Karena orang baik juga tidak mau ketularan keburukan itu loh. Makanya hal yang perlu diperhatikan agar kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik, kita harus merubah diri kita sendiri yang pertama, agar kita menjadi orang yang baik. Nah, kalau kita menjadi orang yang baik, kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik. Dia akan membantu, dia akan menemani baik itu suka maupun duka. Dia juga mengajarkan jalan yang baik, dia juga akan bersimpati. Kenapa? Karena kita sudah punya bekal, yaitu kebaikan-kebaikan. Inilah yang mentu Bante sampaikan di kesempatan siang hari ini, ya sebagai bentuk pemaparan supaya kita punya kejelasan. Kadang-kadang kita mengharapkan yang baik, memiliki teman yang baik, kita juga harus mengupayakan diri kita agar layak untuk dijadikan orang lain menjadi teman yang baik. Inilah penghantar di kesempatan siang ini tentang pentingnya memiliki sahabat yang baik. Kita adalah makhluk sosial, kita berinteraksi dengan dunia sosial, terjadilah komunikasi, ada persuasi, maka sebisa mungkin bergaulah dengan teman-teman yang baik, sahabat yang baik, supaya kita juga tertular menjadi orang yang baik. Karena orang yang baik di dunia ini dia bahagia, di kehidupan yang akan datang ia juga akan berbahagia. Karena kita praktek kebaikan tidak hanya berbicara untuk kehidupan sekarang, tetapi juga demi kehidupan yang akan datang. Karena kita sadar, selama kita belum mencapai tingkat kesucian arahat, kita akan masih terlahir kembali. Dan di dalam kelahiran demi kelahiran, kita masih membutuhkan yaitu jasa-jasa kebajikan. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa dimengerti, menjadi inspirasi tentang pentingnya memiliki sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe Sata Bawantu Sukitata.